Halo, nama keluarga. Aku sudah 22 tahun. Aku lagi kuliah di kampus negeri di sini. Gak banyak yang aku tahu soal cinta, sampai aku ketemu dia. Seorang cewek yang bikin aku grogi setiap lewat ruang dosen. Cewek yang bikin hatiku berbunga-bunga, cuma dengan senyumnya yang bikin aku bingung, apa itu tulus atau cuma basa-basi aja. Namanya Bularas, dosen pembimbing skripsiku, dan, ya, dia sudah menikah. Aku ingat pertama kali masuk ke ruangannya. Tangannya sedang sibuk menandatangani beberapa berkas. Rambutnya disanggul rapi. Kacamata tipis menghiasi wajahnya yang anggun. Wajah yang tampak dewasa, tapi justru membuatku semakin ingin tahu, seperti membuka sebuah buku yang penuh rahasia. Silakan duduk, Arga, katanya tanpa menoleh. Suaranya lembut, tegas, tapi tidak mengintimidasi. Aku duduk, masih menatapnya. Mataku mengamati detail-detail kecil yang tak seharusnya aku pikirkan. Jemarinya yang lentik, kulitnya yang cerah, aroma parfumnya yang hangat dan membuatku lupa cara bicara. Setelah beberapa menit berbincang, soal skripsi dan teori yang rumit, dia akhirnya menatapku lama. Dan di detik itu, aku sadar bahwa ini bukan sekadar pertemuan antara dosen dan mahasiswa. Ada sesuatu yang bergetar, ada yang ingin kamu tanyakan, tanyanya. Senyum kecil di sudut bibirnya. Aku menggeleng, tapi jantungku berdegup, tak karuan. Hari-hari selanjutnya, aku makin sering menghabiskan waktu di ruangannya. Kadang hanya 15 menit, kadang 1 jam, kadang ketika kampus sudah sepi, dan matahari hanya menyisakan cahaya jingga. Di balik jendela, kami masih di sana, hanya berdua. Kenapa kamu selalu datang jam segini, Arga? Tanyanya suatu sore, ketika ruangan mulai gelap, dan lampu belum dinyalakan. Aku suka suasana sore, Bu, jawabku pelan. Dia mengangguk, lalu duduk di sofa kecil di pojok ruangan. Tangannya melepas kacamatanya, memijat pelipis. Lelah ya, Bu? Tanyaku. Entah kenapa, aku memberanikan diri duduk tak jauh darinya. Lumayan, katanya pelan. Suamiku dinas luar kota seminggu ini. Anakku lagi demam. Tapi hidup jalan terus, kan? Nada suaranya seperti berusaha kuat, tapi ada retakan, dan aku melihat celah itu. Sebuah celah yang menggoda untuk dimasuki. Kalau butuh bantuan atau hanya sekadar teman ngobrol, saya bisa kok, Bu, ucapku. Dia menoleh padaku. Lama, kali ini bukan tatapan dosen ke mahasiswa, tapi tatapan seorang wanita yang sedang lelah dan butuh sesuatu yang lebih dari sekadar perhatian formal. Dan untuk pertama kalinya, dia tidak menolak. Suatu malam, dia mengirim pesan, Arga, kamu masih di kampus? Aku jawab, masih. Di depan perpustakaan, sempat ke ruanganku bentar. Aku butuh diskusi soal bab keempat. Bab 4, itu sudah selesai. Tapi aku datang, karena aku tahu, ini bukan tentang skripsi. Saat aku masuk, dia duduk di sofa, memakai blaus putih sederhana, tanpa blazer. Rambutnya digerai, riasan di wajahnya sedikit pudar. Tapi justru itu yang membuatnya tampak manusiawi. Bukan sekadar dosen yang selama ini aku kagumi dari kejauhan. Maaf, aku cuma butuh seseorang malam ini, ucapnya. Suaranya pelan, nyaris seperti bisikan. Aku mendekat, duduk di sebelahnya, dan saat tangan kami bersentuhan, untuk pertama kalinya, aku tak menarik diri. Dia pun tidak. Waktu terasa melambat. Tak ada lagi suara kampus. Tak ada lagi batas usia, status, atau moral. Hanya ada dua manusia yang larut dalam senyap dan keinginan yang tak mampu mereka tahan. Arga, bisiknya ketika tanganku menyentuh pipinya. Ya, Bu, jangan panggil aku Bu malam ini. Aku tersenyum dan bibir kami bertemu. Ciuman itu lembut, tidak terburu-buru, seperti ada jeda antara tiap sentuhan bibir kami yang saling menyampaikan banyak hal tentang kerinduan, tentang rasa bersalah, tentang keberanian yang akhirnya menang malam itu. Dia menggenggam tanganku, membawanya ke dada kirinya, yang berdebar cepat. Aku bisa merasakannya. Denyut itu, nyata, rapuh, tapi juga penuh gairah yang selama ini terkubur oleh rutinitas dan tanggung jawab. Aku nggak tahu harus bagaimana setelah ini, bisiknya, setelah bibir kami berpisah. Kalau memang harus menyesal, aku nggak akan menyesal malam ini, Mbak Laras, jawabku. Itu pertama kalinya aku memanggilnya begitu, dan dia tak marah. Sebaliknya, dia memelukku erat, seperti seseorang yang telah lama menahan diri untuk tidak roboh,
tapi akhirnya menyerah pada kenyamanan pelukan. Malam ini izinkan aku jadi perempuan biasa, katanya. Aku mengangguk, mencium pelipisnya, dan sejak malam itu, segalanya berubah. Kami mulai sering bertukar pesan, tapi semuanya disamarkan. Tak ada emotikon mencurigakan, tak ada kata-kata yang bisa dibaca orang lain sebagai terlalu dekat. Tapi kami tahu maknanya. Skripsi kamu makin rapi, aku bangga. Kamu sudah makan malam. Kalau kamu lagi stres, bilang, jangan simpan sendiri. Sampai akhirnya, larut malam itu, dia mengajakku bertemu di luar kampus, di sebuah kafe sepi dekat danau kota. Dia datang mengenakan sweater biru dongker, tanpa makeup berlebihan, wajahnya lelah, tapi tetap cantik. Aku butuh kamu, Arga, tapi aku juga takut. Aku ini ibu, istri, dosen, kamu tahu semua itu. Tapi tetap saja aku begini, katanya, menatap keluar jendela. Aku memegang tangannya di atas meja. Kadang, seseorang yang terlihat paling kuat, justru yang paling haus dipahami. Dia menatapku. Kamu, paham aku. Aku mengangguk. Lebih dari yang kamu kira. Malam itu kami tak hanya berbicara. Setelah kafe tutup, kami berjalan ke mobilnya. Hujan turun pelan. Dia duduk di kursi pengemudi, tapi tak langsung menyalakan mesin. Kalau aku ajak kamu ke tempatku malam ini, kamu mau? Pertanyaan itu tak perlu dijawab dengan kata-kata. Kami melaju dalam diam. Musik jazz mengalun pelan dari speaker mobil. Hujan mengaburkan kaca jendela. Tanganku menggenggam jemarinya sepanjang perjalanan. Dan dunia serasa mengecil. Hanya menyisakan kami berdua. Rumahnya sunyi. Anaknya dititipkan ke orang tuanya malam itu. Suaminya masih di luar kota. Dia menggandengku masuk. Lampu ruangan hanya redup. Ia tak banyak bicara. Hanya menarikku ke sofa panjang. Lalu duduk di pangkuanku. Tubuhnya hangat, lembut, nafasnya cepat. Malam ini, aku nggak mau pakai logika, katanya di telingaku. Aku menatap matanya, dan kami saling tahu ini bukan sekedar pelampiasan. Ini, keintiman, di antara sunyi, di antara luka-luka yang dipendam terlalu lama. Tanganku menyentuh pipinya, turun ke lehernya lalu menyusuri punggungnya perlahan. Kami larut dalam pelukan, bibir kami kembali bertemu lebih dalam, lebih panas. Nafas kami menyatu, tubuh kami mencari cara untuk saling memahami, bukan dengan kata, tapi dengan rasa. Baju demi baju terlepas tanpa paksaan, tanpa tergesa, hanya ada desahan pelan, hembusan nafas, dan detak jantung yang saling menyahut. Ketika kulit bersentuhan dengan kulit, aku sadar, dia bukan lagi dosenku malam itu. Dia adalah Laras, seorang wanita, seorang manusia, yang ingin dicintai tanpa tuntutan. Dan aku mencintainya, bukan karena dia sempurna, tapi justru karena dia rapuh, dan berani mengakui kerentanannya padaku. Ketika kulit bersentuhan dengan kulit, aku sadar, dia bukan lagi dosenku malam itu. Dia adalah Laras, seorang wanita, seorang manusia, yang ingin dicintai tanpa tuntutan. Dan aku mencintainya, bukan karena dia sempurna, tapi justru karena dia rapuh, dan berani mengakui kerentanannya padaku. Setelah semuanya usai, kami berbaring di sofa. Tubuhnya menyandar di dadaku. Selimut tipis menutupi kami. Kamu tahu, katanya, aku takut kehilanganmu. Tapi aku juga nggak bisa memiliki kamu sepenuhnya. Aku mengelus rambutnya. Kita nggak perlu punya, Mbak. Kadang, cukup tahu kita pernah saling. Dia tersenyum kecil. Air mata mengalir diam-diam di pipinya. Tapi dia tidak menyeka. Biarkan tangisku yang menghapusnya dengan bibirku. Dan malam itu, tanpa janji, kami saling memiliki, untuk sekali, atau untuk selamanya. Hari-hari setelah malam itu terasa ganjil. Tidak ada yang berubah di permukaan. Dia tetap dosen yang tegas di ruang kelas, dan aku tetap mahasiswa yang duduk di bangku deret tengah. Tapi di antara tatapan yang cepat teralihkan, dan senyum yang disembunyikan, ada rahasia yang hanya kami berdua tahu. Aku jadi lebih sering datang ke kampus, lebih awal. Bukan untuk belajar, tapi hanya untuk melihatnya lewat pintu kaca ruang dosen. Bahkan ketika hanya ada sepersekian detik tatapan mata kami bertemu, itu cukup membuat hariku penuh. Namun, rahasia tidak selamanya indah. Suatu siang, aku menerima pesan darinya. Jangan ke ruanganku dulu. Ada dosen lain curiga kenapa kamu sering ke sini. Pesan itu singkat, tapi menusuk. Aku tahu, cepat atau lambat, konsekuensi akan menyusul. Tapi aku juga tahu, aku tidak bisa pura-pura tidak merindukannya. Tidak setelah malam itu.
Tidak setelah aku tahu wangi tubuhnya saat tertidur di pelukanku. Kami akhirnya bertemu lagi, diam-diam, di tempat yang jauh dari kampus, jauh dari pandangan siapapun. Sebuah villa kecil di pinggir kota, milik sepupunya yang sedang keluar negeri. Dia datang dengan mata sembab. Aku dan suamiku bertengkar lagi. Katanya lirih. Aku menariknya dalam pelukan. Kamu nggak harus cerita kalau belum siap. Dia diam sejenak, lalu berkata, dia tahu aku dingin akhir-akhir ini, tapi dia nggak tahu alasannya. Aku merasa seperti penjahat. Aku menatapnya. Kamu bukan penjahat. Kamu cuma butuh dicintai dengan cara yang dia lupa. Malam itu, tidak ada gairah seperti sebelumnya. Tidak ada tubuh yang mencari kepuasan. Hanya ada keintiman yang sunyi. Kami duduk berdua di balkon, memandangi langit malam yang samar. Dia menyender padaku. Tanganku melingkar di pinggangnya. Kamu masih muda, Arga. Kamu bisa dapat perempuan manapun nanti, katanya pelan. Tapi aku nggak cari perempuan manapun. Aku cari kamu. Dia menoleh. Matanya berkaca-kaca. Kenapa kamu harus bilang hal seindah itu malam ini? Aku menarik wajahnya, mengecup keningnya. Karena kamu harus tahu, Mbak, kamu berharga. Bahkan saat kamu merasa paling jatuh. Hubungan kami berjalan di antara batas dan bahaya. Kadang terasa salah, tapi juga terlalu benar untuk ditinggalkan. Kadang kami hanya bertukar pesan larut malam, sekadar mengucapkan, sudah tidur, atau aku kangen. Di balik layar ponsel itu, ada rindu yang dalam. Rindu yang tidak boleh ada, tapi juga tidak bisa dimatikan. Hingga suatu hari, sesuatu terjadi. Suaminya pulang lebih cepat dari jadwal. Dia mendapati Laras sedang duduk di sofa rumah, menggenggam ponsel dengan senyum tipis di wajahnya. Entah bagaimana, entah siapa yang menyentuh ponselnya setelah itu. Tapi keesokan paginya, Laras tak mengirim pesan apapun padaku. Kosong, senyap, dan aku gelisah. Aku datang ke kampus. Ruangannya tertutup, tak ada suara, tak ada tawa kecil seperti biasanya. Aku kirim pesan, kamu baik-baik aja, tak dibalas. Besoknya, tetap sama. 3 hari kemudian, akhirnya dia menghubungiku. Bukan lewat pesan, tapi lewat suara yang bergetar di telepon. Arga, kita harus berhenti. Kalimat itu seperti pisau yang ditusukkan pelan-pelan. Bukan karena tajam, tapi karena aku tak bisa menghindar. Aku tahu, kataku akhirnya. Tapi tahu bukan berarti siap. Di ujung telepon, hanya ada napas berat. Lalu dia berkata, aku nggak nyesal ketemu kamu. Aku nggak nyesal mencintai kamu. Tapi aku nggak bisa kehilangan anakku. Aku nggak bisa kehilangan dunia yang sudah kubangun selama 10 tahun ini. Aku diam, lama. Lalu aku berkata, aku juga nggak akan memaksamu memilih, Mbak. Cukup tahu, aku pernah jadi tempat kamu bersandar, meski sebentar. Dia terisak. Aku tahu dia menangis. Tapi aku juga tahu, ini bukan akhir yang bisa diubah. Dengan kata-kata, jaga dirimu, Arga, selalu. Dan kamu juga. Lalu telepon ditutup. Dan aku hanya duduk di kamar, menatap layar ponsel yang tak lagi berkedip. Cerita ini masih berlanjut. Luka belum selesai, rindu belum benar-benar berakhir. Waktu berjalan, pelan, tapi pasti. Sudah hampir 2 bulan sejak suara itu terakhir. Kudengar dari seberang telepon. Sejak kalimat, kita harus berhenti, menggantung di udara dan tak pernah benar-benar mengendap. Kupikir aku bisa melupakan. Kupikir kesibukan kampus, tugas akhir, dan bisingnya kehidupan akan cukup untuk menghapus jejaknya dari pikiranku. Tapi ternyata, tidak semudah itu. Setiap melewati koridor tempat dia biasa berjalan, aku menoleh. Setiap mendengar namanya disebut, dalam rapat atau pengumuman, jantungku berdetak lebih cepat. Dan setiap malam, dalam diam, aku membuka galeri pesan, menatap percakapan lama kami, yang sudah berhenti di titik sunyi. Aku masih menyimpannya, bukan karena tak bisa move on, tapi karena disitulah, untuk sementara, aku pernah merasa dicintai secara utuh. Dan mencintai tanpa syarat. Sampai suatu hari, dia muncul lagi. Bukan di dunia nyata, tapi dalam notifikasi di layar ponselku. Satu pesan, kamu sehat. Pesan pendek, singkat, tapi membuat dunia yang kubangun, pelan-pelan untuk bangkit, runtuh kembali. Aku menatap layar itu lama sekali. Jari-jariku gemetar, napasku tak beraturan. Lalu, dengan ragu, aku balas. Sehat, kamu? Beberapa detik kemudian, balasannya masuk, aku kangen, dan segalanya kembali terbuka. Kami bertemu, bukan di villa,
bukan di kafe, tapi di tempat yang lebih berbahaya. Mobilnya yang diparkir di pojok gelap gedung kampus saat hujan mengguyur deras sore hari. Aku masuk tanpa bicara, duduk di sampingnya. Aroma tubuhnya masih sama, lembut, sedikit manis, dan menenangkan. Kami hanya saling menatap, dalam diam. Lalu dia berkata, pelan, kamu tahu, aku mencoba menjauh. Aku berusaha jadi istri yang baik lagi, tapi aku nggak bisa. Setiap kali aku memeluk suamiku, aku merasa bersalah karena yang ada di pikiranku, kamu. Aku menarik napas panjang, menahan gejolak yang mulai membakar dada. Kita nggak bisa begini selamanya, Mbak. Dia mengangguk, air matanya jatuh. Tapi, untuk sekali ini saja, izinkan aku bersandar lagi. Dan malam itu, kami tak mencoba menyelamatkan apa-apa. Kami hanya pasrah pada arus yang terus menarik kami ke arah yang sama. Dalam mobil yang sempit dan gelap itu, kami saling mencari. Tangan kami saling menggenggam, lalu menyusuri kulit yang tak pernah lupa. Nafas kami memburu, bersahutan dengan suara hujan di luar. Dia naik ke pangkuanku. Rok panjangnya tersingkap pelan. Tubuhnya mulai menggeliat di atas lututku. Bibir kami saling menyentuh, pelan, lalu dalam. Matanya terpejam, seolah menahan rasa bersalah yang tercampur dengan kenikmatan. Tanganku meremas pinggangnya. Tubuh kami menyatu dalam ritme yang kacau. Tapi di antara semua itu, ada luka yang tetap terasa. Aku benci ini terasa begitu indah, bisiknya dengan nafas tak teratur. Aku juga, tapi aku nggak bisa berhenti, kataku. Dan kami tak berhenti. Sampai tubuh kami lelah, sampai peluh membasahi kulit, sampai kami saling menatap dengan mata yang basah oleh air mata, bukan hanya karena nikmat, tapi karena cinta yang terlalu rumit untuk didefinisikan. Beberapa minggu setelah itu, Laras menghilang lagi. Kali ini lebih lama, tak ada pesan, tak ada kabar. Sampai akhirnya, aku melihatnya dari kejauhan, di pelataran sekolah anaknya. Dia sedang menggandeng tangan kecil seorang bocah laki-laki, senyumnya hangat, matanya lembut. Dia tampak seperti ibu yang bahagia, seperti perempuan yang telah memilih jalannya. Meski aku tahu, di balik senyum itu, ada ruang kosong yang pernah kami isi bersama. Dan aku hanya berdiri diam, jauh di seberang jalan, tak memanggil, tak mendekat, hanya menatap. Dalam diam, cinta kami tak pernah benar-benar selesai, tapi juga tak pernah benar-benar dimulai. Kami hanya dua orang yang bertemu di tengah kehidupan yang tak adil, mencoba mencuri sedikit kebahagiaan dari dunia yang menuntut kesempurnaan. Dan meski tubuh kami tak lagi bersentuhan, hatiku akan selalu mengingatnya. Laras, wanita yang mengajarkanku bahwa cinta kadang tidak harus memiliki, kadang cukup tahu bahwa kita pernah ada. Waktu punya cara aneh untuk menyembuhkan atau lebih tepatnya, membuat luka menjadi bagian dari tubuh yang kita biasakan. Aku tak lagi menerima pesan darinya. Tak ada sudah makan, atau jangan lupa tidur. Tapi, yang paling menyakitkan bukan kehilangan pesan itu. Yang paling menyakitkan adalah masih menunggu, padahal tahu tak akan ada lagi yang datang. Laras hilang dari hidupku. Dia benar-benar berhenti menghubungi. Di kampus, dia bahkan tak terlihat. Mungkin cuti, mungkin dipindah mengajar, aku tak tahu. Dan aku terlalu takut untuk bertanya pada siapapun. Yang jelas, aku tahu, dia sedang mencoba menghapusku dari hidupnya. Dan barangkali, itu adalah bentuk cintanya yang terakhir. Menjaga agar aku tak terseret lebih dalam ke hidupnya yang rumit. Malam-malam menjadi sepi. Biasanya aku akan terjaga sampai larut, menunggu dia curhat soal rumah, atau sekadar minta dipanggil sayang. Karena katanya, ia jarang mendengar itu di rumah. Sekarang, yang kupeluk hanya bayangan, yang kudengar hanya suara hujan, dan bisikan kenangan yang berisik di kepala. Dan di antara itu semua, tubuhku juga merindukannya. Tangannya yang lembut membelai leherku, desahnya yang tertahan di antara ciuman panjang. Bahkan caranya menggigit pelan, bibir bawahku saat gairahnya meledak. Itu semua, seperti lukisan yang menempel di otak dan tak bisa dihapus. Tapi aku tetap diam, karena aku lelaki, katanya. Harus kuat, padahal saat itu, yang kuinginkan cuma satu, didatangi dia, lalu dipeluk, dan dia bilang, aku nggak bisa lagi menjauh darimu. Tapi itu tidak pernah terjadi, sampai akhirnya, pada suatu senja, aku melihatnya lagi, di tempat paling tak terduga, sebuah seminar nasional, di auditorium kampus.
Dia datang sebagai pembicara, tampil anggun, mengenakan blazer abu-abu muda, dan jilbab hitam yang dililit rapi. Aku tak sanggup duduk di dalam. Aku berdiri di lorong, melihat dari balik tirai. Dia bicara di podium dengan suara yang sama seperti dulu. Tenang, tegas, sedikit lembut di ujung kalimat. Tapi yang membuat dadaku sesak adalah ketika matanya menyapu ruangan dan berhenti sejenak, tepat ke arahku. Ya, dia melihatku, dan di matanya ada getar yang hanya aku bisa mengerti. Setelah acara selesai, aku meninggalkan tempat itu lebih dulu. Aku tak ingin memaksa pertemuan, tapi Tuhan punya rencana lain. Saat aku berjalan di parkiran, suara itu memanggilku. Arga, aku berhenti, tak berani menoleh cepat. Tapi suara itu terlalu familiar untuk diabaikan. Aku pelan menoleh, dan dia berdiri di sana, dengan tas selempang di pundaknya, dan mata yang berkaca-kaca. Kamu masih marah? Tanyanya. Aku menggeleng. Enggak, aku cuma nggak tahu harus bagaimana. Dia menghela napas. Aku belajar hidup tanpamu. Tapi setiap malam, rasanya ada yang hilang. Aku tidur di samping suamiku, tapi yang aku rindukan, kamu. Aku ingin menjawab, tapi tubuhku malah berjalan ke arahnya. Dan ketika hanya tinggal satu langkah, jarak di antara kami, dia tiba-tiba memelukku. Bukan pelukan penuh gairah, tapi pelukan seperti seseorang yang menahan rindu terlalu lama, lalu akhirnya tak kuat lagi. Aku membalas pelukannya, menghirup aroma tubuhnya yang sama, dan saat itulah dia berbisik pelan, untuk sekali ini saja, izinkan aku jadi perempuan yang egois. Malam itu, kami kembali ke tempat yang sama, villa sepupunya yang lama kosong, tempat pertama kami belajar saling membuka luka, dan saling menyembuhkan. Tak ada obrolan panjang, tak ada janji, hanya tubuh yang saling mendekat, lalu melebur perlahan. Dia berdiri di hadapanku, membuka satu persatu kancing blazernya. Bahu putihnya terbuka, dada lembutnya menyembul dari balik bra hitam. Dia membimbing tanganku menyentuh kulitnya, lalu berbisik di telingaku, aku ingin kamu, Arga. Bukan hanya tubuhku, tapi hatiku juga. Malam itu, tubuh kami menyatu lebih dalam. Gerakannya lembut, ciumannya pelan, penuh rasa. Setiap lenguhan kecilnya terasa seperti pengakuan cinta yang tak pernah bisa terucap di siang hari. Kami membuat cinta bukan karena nafsu, tapi karena rindu. Karena kami tahu, esok mungkin tak ada lagi kesempatan. Paginya, dia bangun lebih dulu, memelukku dari belakang, lalu berkata, Arga, kamu akan selalu jadi laki-laki yang kuingat saat aku merasa sepi. Tapi kamu juga harus belajar melepaskan. Aku menoleh, memegang pipinya. Kalau melepaskan artinya kamu bahagia, aku akan belajar. Meski perlahan, dia tersenyum, dan di balik senyum itu, aku tahu, hatinya masih separuh untukku. Tapi kami mengerti, tak semua yang saling mencintai, harus saling memiliki. Kadang, cukup tahu bahwa di dunia ini, pernah ada seseorang yang membuatmu merasa hidup. Dan untukku, orang itu adalah Laras. Sudah 2 tahun berlalu sejak malam terakhir itu. Hidupku berjalan seperti seharusnya. Aku lulus, bekerja, pindah ke kota yang baru, menemui orang-orang baru, mengobrol, tertawa, bahkan pernah mencoba membuka hati. Tapi tak ada satupun yang benar-benar bisa mengisi ruang kosong itu. Ruang yang pernah ia isi, dengan senyumnya, dengan pelukannya, dengan air matanya. Kadang, aku merasa seperti hidup di 2 dunia. Yang satu dunia yang bisa dilihat orang, yang satu lagi dunia kecil di kepalaku, tempat kenangan tentang Laras tinggal dan tak pernah pergi. Sesekali, saat hujan turun, aku masih suka memutar lagu-lagu lama, menyesap kopi di pinggir jendela, membayangkan dia duduk di sampingku, menyandarkan kepalanya di pundakku, seperti dulu. Tapi sekarang, aku tak lagi marah, tak lagi menuntut, tak lagi berharap ia kembali dan memilihku. Karena aku tahu, dia memilih hal paling sulit dalam hidupnya, bertahan demi keluarga. Dan aku memilih hal yang tak kalah menyakitkan, mencintainya, tanpa syarat. Beberapa bulan lalu, aku mendapat kabar bahwa Laras dan keluarganya pindah ke luar negeri. Sang suami mendapat penugasan. Mereka membawa anak semata wayang mereka. Tak ada pesan perpisahan, tak ada email. Tapi aku tahu, dia tak akan melupakan. Karena sebelum pergi, dia menitipkan sesuatu ke ruang kampus, tanpa nama pengirim. Tapi aku tahu itu darinya. Sebuah buku jurnal kosong, dengan satu kalimat tertulis di halaman pertama,
Jika kelak kita kembali sebagai dua orang asing, biarkan hati ini tetap saling mengenang dalam diam. Aku menutup buku itu, dan untuk pertama kalinya, tersenyum sambil menitikkan air mata, bukan karena kehilangan, tapi karena pernah merasakan cinta yang begitu dalam, meski hanya sesaat. Kini, aku menjalani hidupku, tidak dengan hati yang utuh, tapi dengan hati yang tumbuh, yang tahu bahwa cinta bukan soal siapa yang kau genggam, tapi siapa yang kau ikhlaskan. Laras adalah perempuan yang mengubah cara pandangku terhadap cinta, terhadap tubuh, terhadap komitmen, dan luka. Dia bukan milikku, tak pernah, tapi dia akan selalu menjadi bagian dari kisah hidupku yang paling jujur. Jika nanti aku menikah, dan istriku bertanya, "Pernahkah kamu mencintai seseorang sedalam itu sebelumnya?" Aku akan menatapnya, dan menjawab dalam hati, "Pernah. Tapi cintaku padamu adalah aku yang telah belajar merelakan, dan senja akan selalu jadi milik kami, karena hanya di saat itulah kenangan dan kenyataan bisa saling berdamai."